semuanya, hari ini Mimin akan bahas komik episode 84 dan 85. Nah, yang mau tahu cerita versi novelnya, kalian bisa nonton video episode 90 yang ini. Jadi, ayo kita simak ceritanya. Sebelum Edith memutuskan untuk menyerah dan pergi ke tempat eksekusi, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Mengapa penulis asli begitu ingin membunuh Edith? Semua hal yang mereka lakukan bersama selama ini, apakah semua itu hanya kebohongan? Tampaknya penulis memang memiliki tujuan yang bertolak belakang. Padahal Lizzie sudah memiliki semuanya. Tapi kenapa mereka tidak bisa berteman saja? Apakah karena penulis tidak punya pilihan selain memaksakan takdir ini? Kembali ke saat ini, Lizzie yang berencana menjebak Edith menariknya hingga mereka berdua terjatuh. Edith yang memegang pisau dan posisinya yang menindih Lizzie membuat situasi tampak seperti dia yang berniat mencelakai Lizzie. Kilian yang berhasil mendobrak pintu dan masuk ke kamar bersama Anna dan seorang dokter melihat kejadian ini yang membuat Edith menjadi gugup. Namun Kilian langsung menghampiri Edith, menanyakan keadaannya dan bagaimana pisau itu bisa ada di sana. Kilian bahkan menduga bahwa Lizzie lah yang membawanya. Reaksi ini tentunya membuat Edith bingung. Namun Lizzie tampak lebih terkejut. Lizzie mencoba membela diri, mengatakan bahwa siapapun bisa melihat bahwa Edith lah orang yang mencoba menyakitinya. Namun Lizzie menyadari bahwa Kilian sudah tidak percaya lagi padanya. Tak lama kemudian, Duchess masuk bersama para pengawal. Dengan tegas, dia mempertanyakan alasan Lizzie berada di kamar Edith. Seharusnya Lizzie hanya muncul sebentar di tempat eksekusi dan harus langsung kembali ke kamarnya karena hukuman kurungannya. Saat Lizzie berusaha berdalih bahwa dia datang karena khawatir pada Edith, Duchess memotongnya dan menanyakan keberadaan para kesatria yang seharusnya berjaga di kamar ini. Tanpa ragu, Duchess memerintahkan para kesatria untuk membawa Lizzie dan mengurungnya di penjara bawah tanah. Kilian khawatir dan merasa sangat bersalah. Dia meminta maaf pada Edith karena tidak mampu melindunginya dari Lizzie. Duchess yang melihat wajah Edith yang kebingungan, kemudian menjelaskan bahwa Lizzie dicurigai sebagai pelaku penculikan, meskipun investigasi masih berjalan. Semua ini mulai terkuak setelah pengawal dan pelayan Lizzie tertangkap, dan ada bukti bahwa Lizzie kemungkinan terlibat dalam berbagai kasus lain yang belum terpecahkan. Edith akhirnya bisa merasa lega karena keluarga Rigelhoff dan Sophia sudah dieksekusi. Tanpa kekuatan penulis, Lizzie juga tidak akan bisa lolos seperti sebelumnya. Namun, dia melihat kekhawatiran di wajah Kilian. Kilian mengatakan bahwa dirinya tidak berguna. Dia tidak bisa menemukan Edith saat hilang, tidak mampu menyelamatkannya di tempat eksekusi. Kilian sempat berharap agar Edith bisa bersandar padanya. Tapi setelah memikirkannya, justru Kilian lah yang membutuhkan Edith. Dia selalu salah dalam menyimpulkan masalah yang membuatnya malah menyakiti Edith. Kilian mengungkapkan bahwa dia merasa ada suara dalam pikirannya yang seolah-olah mencoba mengendalikannya. Suara itu memaksanya untuk mempercayai Lizzie apa adanya dan memusuhi Edith. Kilian juga meminta Linon untuk membantunya mencari tahu apakah itu sihir, cuci otak, atau bahkan kutukan. Hal ini juga ditanyakannya pada Cliff, namun menurut Cliff, hal yang seperti itu tidak ada. Kilian juga penasaran pada Edith, kenapa dia tidak pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang mengenalnya. Dengan kemampuannya, Edith seharusnya bisa bertahan dimanapun itu. Tapi kenapa malah memilih kembali dan menyerahkan hidupnya? Seperti merasa yakin bahwa tidak satupun orang yang mempercayainya. Akhirnya, Edith membuka rahasia besar. Dia mengaku bahwa jiwanya berasal dari dunia lain dan telah merasuki tubuh Edith. Walaupun dia mengalami banyak hal sulit saat menjadi Edith, namun saat bersama Kilian, dia bisa belajar bagaimana rasanya hidup bahagia. Edith juga menceritakan bahwa dia sudah lama mempersiapkan diri untuk melarikan diri karena dia sudah tahu akhir dari kisah Edith. Namun saat waktu itu tiba, dia tidak bisa melangkahkan kakinya saat mengetahui dia akan berjauhan dengan Kilian. Kilian pun merasa bersyukur
dan berterima kasih karena Edith sudah datang ke dunia ini untuknya. Sudah percaya dan mau menceritakan tentang dirinya. Dan karena sudah berjuang sendirian, sampai akhirnya terlepas dari pengaruh penulis. Kalian pun berjanji akan selalu mempercayai Edith dan tidak akan membiarkan Edith kesepian agar tidak melalui semuanya sendirian. Di tempat lain, Cliff menemui Duke Ludwig, mempertanyakan keputusan pengurungan Lizzie dan bersikeras bahwa Lizzie tidak bersalah. Duke Ludwig menegaskan bahwa banyak bukti yang memberatkan Lizzie. Duchess yang merasa dikhianati oleh putri yang sudah dirawatnya sejak kecil memutuskan untuk menyelidiki masalah ini sendiri. Namun, Duke Ludwig tidak kaget dengan hal ini. Orang luar seperti Lizzie yang tidak tahu terima kasih adalah hal biasa. Duke Ludwig malah mempertanyakan sikap Cliff yang mengesampingkan tugasnya sebagai Duke muda hanya demi seorang wanita. Sekarang, mari kita bahas perbedaan antara versi novel dan komiknya. Nah, kalau di novel, Edith hanya menceritakan masa lalunya sebagai Choi Sona dan dirinya yang merasuki tubuh Edith. Edith tidak menceritakan tentang batasan yang diberikan penulis karena dia khawatir dengan perasaan Killian, yang mana jika dia menceritakannya, dia harus mengungkapkan bahwa Killian hanyalah karakter dari sebuah novel. Sedangkan Lizzie malah mengurung dirinya di kamar dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Dokter hanya menganggapnya syok akibat melihat proses eksekusi. Duchess dan Duke Ludwig pun hanya membiarkan Lizzie dan Cliff tanpa mengambil tindakan apapun. Ini sangat berbeda dengan versi komik, di mana Lizzie langsung mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Duke dan Duchess juga terlihat sebagai figur yang memiliki otoritas dan tidak lagi terpengaruh dengan sikap polos Lizzie. Oke, sekian pembahasan episode kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini dan mau support Mimin, lakuin dengan klik tombol like-nya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau kalian mau koreksi atau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.